Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya, Tribuners, diinformasikan bahwasannya pada saat ini sejumlah relawan dan juga tim pendukung Wahdi Komaru ini datangi kantor KPU Metro buntut pembatalan paslon nomor urut 2 berkompetisi di Pilkada 27 November nanti. Dan Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di depan kantor KPU Metro, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Humam dan juga Rio. Tempat dari pusat belum jadi lagi ini bang kita bang bang dulu bang ya baik ya baik tidak apa yang kita jelasin ini. Ya baik, rekan Humam bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di depan kantor KPU Metro? Situasi terkini. Ya Tribuners, untuk situasi terkini di depan kantor KPU Kota Metro Lampung bisa dilihat sudah banyak dari relawan dan juga dari tim kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor 02 Wadi dan Komaru atau Wagu Tribuners. Dan hingga saat ini pukul 16:48 waktu Indonesia Barat, tim kampanye dan juga pendukung dari pasangan Waru masih memadati dari depan pintu masuk KPU Kota Metro Lampung. Dan saat ini informasinya dari tim kuasa hukum maupun tim hukum dari pasangan Waru, yaitu Adria Penawar, dan juga dari tim pemenangan atau ketua tim pemenangan pasangan Waru yaitu Deswan sudah memasuki dari kantor KPU Kota Metro Lampung sendiri. Dan saat ini setelah memasuki kantor KPU Kota Metro Lampung sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, mereka masih melakukan konsolidasi dan mempertanyakan dengan adanya keputusan yaitu pembatalan calon dari pasangan nomor 02 yaitu Wadi dan Komaru. Dan juga tim pendukung sendiri ini apakah terus bertambah semakin sore atau justru semakin berkurang ini Humam? Kalau untuk di belakang Humam sendiri yang berada di depan kantor KPU Metro. Untuk perkiraannya sendiri dari jumlah relawan dan juga tim kampanye yang hadir di depan kantor KPU Kota Metro Lampung ini sendiri sekitar 50 hingga 100 orang Tribuners, dan juga gabungan ini terdiri dari beberapa tim relawan dan tim kampanye dari tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro Lampung nomor 2 yaitu pasangan Wadi dan Komaru. Terus bertambah tapi berkurang. Ini untuk para relawan. Dan informasinya sejak dilakukannya aksi di depan kantor KPU Kota Metro Lampung ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga saat ini semakin bertambah untuk jadi dari tim kampanye maupun dari relawan yang hadir di depan kantor KPU Kota Metro Lampung. Dari tim kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro Lampung nomor 2 Wadi dan Komaru. Ya, baik. Lalu ini untuk tim relawan dan juga tim pendukung yang sudah datang ke depan kantor KPU, ini kapan mereka akan membubarkan diri? Apakah menunggu sampai dari pihak KPU mendatangi mereka sampai didapatinya konfirmasi ya ataupun informasi jelas dari pihak KPU atau bagaimana, Umam? Informasinya dari salah satu tim kampanye yang tadi menyampaikan pakai orasi yaitu Juniasa mengatakan pihaknya belum akan melakukan pembubaran di depan kantor KPU Kota Metro sebelum adanya kejelasan perihal dengan pembatalan pencalonan yaitu yang menyangkut dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor 02 yaitu Wadi dan Komaru. Dan hingga saat ini mereka masih standby ataupun masih berada di depan kantor KPU Kota Metro Lampung. Benar. Oke, baik, terima kasih banyak Umam atas laporannya. Kita tunggu informasi lebih lanjutnya. Silakan bertugas kembali. Ya, Tribuners, seperti diberitakan oleh reporter Tribun Lampung di lokasi bahwasannya pada sore hari ini jumlah relawan dan juga tim pendukung dari Komaru dan juga Wahdi terus bertambah
di mana mereka masih menunggu pihak KPU untuk memberikan konfirmasi terkait dengan pembatalan pencalonan paslon nomor urut 02 yakni Wahdi dan juga Komaruf. Tadi juga sudah disampaikan bahwasannya sampai saat ini untuk relawan dan juga pendukung ini masih cukup kondusif di depan kantor KPU Metro dan juga masih menunggu terkait dengan kejelasan yang akan disampaikan oleh pihak KPU Metro. Ini nggak bisa ditinggiin, Mam. Habis begini lah ya. Kita tinggiin ya, sama-sama. Masuk baru jam. KPU provinsi. Sama, Pam. Ini ada ke kanan kan? Mana sudah?
Ya Tribuners, kalau di KPU Kota Metro sendiri kita melihat bahwasannya ada sejumlah relawan dan juga tim pendukung yang sudah dari siang tadi menunggu di depan kantor KPU Metro untuk meminta konfirmasi dari pihak KPU Metro terkait dengan pembatalan pencalonan paslon nomor urut 02 yakni Wahdi Komaru. Nah selain itu Tribuners, ini kita juga ingin mengetahui lebih lanjut kira-kira seperti apa informasi ataupun konfirmasi dari pihak KPU Provinsi Lampung, di mana kita sudah terhubung bersama dengan reporter Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Ya, selamat sore Mutiara. Ya Huri, ini terkait dengan pembatalan pencalonan Komaru Wahdi dan juga Komaru di Metro. Kalau untuk di KPU Provinsi Lampung sendiri, bagaimana situasi terkininya Huri? Ya, Mutiara dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa saat ini suasana di kantor KPU Provinsi Lampung terpantau ramai dan juga area parkiran dari KPU Provinsi Lampung dipadati oleh kendaraan, baik itu kendaraan dari komisioner KPU Provinsi Lampung serta sejumlah kendaraan baik itu dari staf maupun tamu dari KPU Provinsi Lampung. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh kami ya di lapangan, di mana saat ini KPU Provinsi Lampung, para komisioner KPU Provinsi Lampung sedang melakukan rapat pleno, namun belum diketahui secara pasti apakah pleno ini membahas terkait pembatalan pencalonan calon wali kota Metro yakni Wahdi dan Komaru Zaman. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat pleno ini sendiri juga terkait membahas terkait pembatalan pencalonan ini. Hingga saat ini rapat pleno para komisioner KPU Provinsi Lampung masih terus berlanjut di ruang rapat KPU Provinsi Lampung, dan suasana di area sekitar kantor KPU Provinsi Lampung masih terpantau ramai dan banyak dikunjungi oleh pihak-pihak terkait. Mutiara. Oke, baik Huri. Jadi untuk saat ini di depan kantor KPU Provinsi Lampung sendiri ini memang masih cukup ramai di jam 5 sore, dan juga tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang sampai saat ini masih dilangsungkan rapat dan belum mendapat konfirmasi. Kira-kira rapat ini membahas terkait dengan pembatalan pencalonan dari Metro itukah atau bagaimana? Seperti itu ya Huri? Ya, Mutiara, saat ini memang terpantau sejak pukul 4 sore tadi. Baik. Karena di KPU Provinsi Lampung ini memang ramai dikunjungi oleh beberapa pihak, baik itu para komisioner maupun pihak-pihak lain yang memang ada di lokasi ini. Saya akan memperlihatkan suasana di KPU Provinsi Lampung, Tribuners. Ini adalah ruang rapat pleno, dan saat ini ruangannya tertutup, dan mungkin kita bisa lihat dari area samping. Di sana ada kawan-kawan awak media juga ikut memantau jalannya rapat pleno ini. Nah, di samping ini adalah ruangan rapat pleno. Mungkin kita bisa mengintip dari area sekitar sini. Nah, ruangan ini biasanya digunakan untuk rapat pleno yang terbuka, namun untuk rapat pleno yang tertutup, KPU Provinsi Lampung lebih memilih di ruang rapat yang berbeda yang ada di sebelah sana, di balik ruangan ini. Sementara sejauh ini untuk diketahui Tribuners, belum ada satu pihak pun dari Provinsi Lampung yang memberi pernyataan resmi dan menyatakan sikap terkait pembatalan pencalonan calon wali kota Metro Wahdi dan Komaru Zaman. Dan mungkin kita bisa lihat di area parkiran. Ya, Tribuners. Ini adalah area parkiran, bisa dilihat terpantau kendaraan dari komisioner KPU Provinsi Lampung di sini terpantau lengkap. Hampir semua komisioner KPU berada di lokasi.
dan sedang melakukan rapat, dan bisa terpantau juga kendaraan di area parkir KPU Provinsi Lampung terpantau ramai. Sedangkan ruangan daripada masing-masing anggota KPU ini terpantau kosong dan sepi. Hingga saat ini kami wartawan di lapangan sedang menunggu kepastian dan menunggu keterangan resmi dari KPU Provinsi Lampung terkait penetapan atau pembatalan pencalonan dari Komaru dan juga Wahdi di Kota Metro. Untuk diketahui, pembatalan ini sendiri baru saja diumumkan oleh KPU Kota Metro pada siang tadi, di mana pembatalan pencalonan ini disebutkan bahwa Wahdi dan juga Komaruzzaman dibatalkan pencalonan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Metro di Pilkada 2024. Sehingga hal itu membuat suasana di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Metro, menjadi kisruh lantaran belum ada kepastian hukum terkait penetapan atau pembatalan ini. Dan di mana pembatalan ini sendiri berdasarkan informasi yang kami konfirmasi, baik itu dari KPU Provinsi Lampung sebelumnya mengatakan Ketua KPU Provinsi Lampung bahwa Erwan Bustami mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima surat resmi daripada KPU Kota Metro terkait pembatalan ini. Begitupun dengan Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo menyatakan bahwa pihaknya juga belum menerima surat resmi dan baru tahu dari media, dan Bawaslu Provinsi Lampung sendiri telah menyampaikan rekomendasi kepada Bawaslu Kota Metro untuk melakukan pendalaman terkait kebenaran informasi tersebut. Jadi untuk saat ini belum ada kepastian secara pasti ya terkait informasi ini. Namun pengamat politik Universitas Lampung, Robi Cahyadi, mengatakan bahwa penetapan atau pembatalan pencalonan dari Wahdi dan Komaruzzaman ini menuai kejanggalan, baik itu dari segi hukum maupun dari segi politik. Di mana dari segi hukum sendiri penetapan atau pembatalan ini sendiri dinilai janggal lantaran adanya belum diketahui pasti terkait isi bunyi putusan secara utuh dari Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan membatalkan pencalonan daripada Wahdi dan Komaru. Sedangkan dari segi politik, pengamat politik Unila Robi Cahyadi mengatakan bahwa terdapat indikasi atau dugaan tekanan terhadap baik itu KPU Metro maupun Bawaslu Kota Metro yang sehingga berujung pembatalan pencalonan daripada Wahdi dan Komaruzzaman. Demikian rekan Mutiara yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Atas laporannya, dan kita tunggu laporan selengkapnya usai rapat pleno dari KPU Provinsi Lampung. Silakan bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Yani Huri Agusto di KPU Provinsi Lampung, di mana dijelaskan bahwasannya ini di KPU Provinsi Lampung sendiri para komisioner dan juga anggota tengah melakukan rapat pleno terkait dengan apa yang menjadi bahasan di rapat KPU Provinsi Lampung kali ini. Masih kita tunggu konfirmasinya, namun sejauh ini dugaannya adalah terkait dengan pembatalan pencalonan dari paslon nomor urut 2 Metro, yakni Wahdi dan juga Komaru. Sementara itu Tribuners, kita lihat bahwasannya di Kota Metro sendiri, atau tepatnya di KPU Kota Metro, sejumlah relawan dan pendukung masih terus menanti kabar dan juga konfirmasi dari pihak KPU Metro mengenai putusan pembatalan paslon nomor urut 2, di mana mereka menilai putusan ini dianggap tidak resmi lantaran hanya disampaikan melalui website dan juga sosial media, namun tidak ada konferensi pers secara langsung dari pihak KPU Kota Metro. Selain itu juga Tribuners bisa dilihat bahwasannya ini puluhan bahkan hingga ratusan relawan pendukung Wahdi Komaru
masih terus mendatangi kantor KPU Metro. Bahkan sejumlah aparat kepolisian pun menjaga ini karena dikhawatirkan terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Namun sejauh ini berdasarkan pantauan dari reporter Tribun Lampung di lokasi, ini untuk relawan dan juga pendukung dari Wahdi Komaru masih kondusif, dalam artian bahwasannya tidak ada aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh pihak relawan dan juga tim pendukung. Oh, ini SK-nya dulu. SK. Malah kan. Menyampaikan pemilu damai untuk Kota Metro. Betul? Robet betul. Warung! 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 Iya. Kami mau jelas dasar yang disampaikan di masyarakat umum melalui media sosial tersebut. Katanya berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Kami mau lihat rekomendasi itu mana. Mana rekomendasi itu dan kapan Anda melakukan rapat pleno tersebut, ya? Semua itu tidak jelas. Jangan apa yang disampaikan oleh masyarakat disebut masuk angin, jangan, ya. Selamanya kalau dikatakan masuk angin itu terjadi, maka selama hidup kalian juga tidak akan benar, ya. Selama hidup kalian akan memakan haram, barang haram, ya. Maka dari itu harus jelaskan kepada kami. Tidak apa-apa, jelaskan kepada perwakilan kami yang sudah di dalam sana, ya. Kami berharap anggota KPU di sana ada, ya. Kami dari luar ini tidak menerima kalau perwakilan sekretariat KPU, ya. KPU harus bertanggung jawab semua, ya. Naskahnya, tapi kami percaya kita. Coba ceritain ini. Jopi Andrea. Enggak ngomong, mau tanda tangan anak lo udah bilang. Enggak dari Jakarta ya. Ada apa? Ada jagoan. Ada jago. Masih nggak kabar. Inilah kawan. Bukan gue ini sandra oleh tapi bina. Ketika ngapain kita ada mang. Ini. Oh iya mas. Dia Aku ditanyain berapa orang. Itu jadi itu tanda tangan dope. Pokoknya kita dope itu kawan. Terus kita setengah. Oh, enak betul. Media sudah. Jadi dia
Iya, insya Allah kalau sampai tidak dibatalkan keputusan hari ini, besok akan lebih besar. Ya, komunikasi dulu. Tetap kita bersuara untuk menjadi kebenaran, ya. Bersuara untuk menjadi kebenaran, kita sepakat menjadi pemilu damai. Betul? Waru. Harus jelas semua sekarang ini, karena kita harus menuju pemilu damai. Kita sama-sama sudah menyampaikan pemilu damai untuk Kota Metro. Betul? Warung, warung, warung. Iya, kami mau jelas dasar yang disampaikan di masyarakat umum melalui media sosial tersebut. Katanya berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Kami mau lihat rekomendasi itu mana rekomendasi itu, dan kapan Anda melakukan rapat pleno tersebut, ya. Semua itu tidak jelas. Jangan apa yang disampaikan oleh masyarakat disebut masuk angin, jangan, ya. Selamanya kalau dikatakan masuk angin itu terjadi, maka selama hidup kalian juga tidak akan benar, ya. Selama hidup kalian akan memakan haram, barang haram, ya. Maka dari itu harus jelaskan kepada kami. Tidak apa-apa, jelaskan kepada perwakilan kami yang sudah di dalam sana, ya. Kami berharap anggota KPU di sana ada, ya. Kami dari luar ini tidak menerima kalau perwakilan sekretariat KPU, ya. KPU harus bertanggung jawab semua, ya. Tapi kami percaya kita. Iya, insya Allah kalau sampai tidak dibatalkan keputusan hari ini, besok akan lebih besar. Ya, komunikasi dulu. Oke, rekan-rekan, tetap kita bersuara untuk menjadi kebenaran, ya. Bersuara untuk menjadi kebenaran, kita sepakat menjadi pemilu damai. Betul? Waru. Kami tetap menjalankan tugas kami sebagai relawan Waru ini untuk minta kepastian hukum kepada KPU, sehingga nanti harus jelas Indonesia ini harus ada kepastian hukum, ya. Karena tidak bisa serta-merta, karena ada prosedurnya. Yang namanya KPU membuat surat keputusan harus diawali dari rekomendasi. Setelah ada rekomendasi, mereka melakukan rapat pleno. Setelah rapat pleno itu juga harus jelas kapan dan di mana serta jam berapa, ya. Hasil keputusan rapat pleno itu juga harus ditandatangani. Tapi yang beredar ini, ya, keputusan KPU yang beredar tidak ditandatangani oleh ketua KPU-nya. Jika kami mempertanyakan itu, arti ini keputusan dia itu tidak melalui namanya rapat pleno, ya. Tidak melalui rapat pleno dan diputuskan oleh seseorang anggota KPU. Itu belum ada praduga kami. Kalau memang itu benar, itu pasti terjadi adanya tanda tangan. Itu malah barcode-nya nggak ada, tanda tangan juga nggak ada. Jadi kami minta artinya ini ilegal, Bang, kalau menurut paslon 2. Iya. Sedang dipelajari. Iya. Karena yang disampaikan tadi tidak mendapatkan satu rekomendasi dari KPU untuk Dari paslon 2. Bawaslu, ya. Yang artinya itu bisa dibilang ilegal atau Ya, betul. Ya. Jadi
hasil daripada keputusan itu, kalaupun itu menjadi keputusan adalah ilegal, karena tidak ada rekomendasi Bawaslu. Maka saya bilang lagi, itu memutuskan KPU memutuskan seseorang itu salah, dia harus mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu, itu wajib. Ya, harus ada rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian mereka harus rapat pleno. Nah, rapat pleno itu ada jam berapa, hari apa, di hari berapa berdasarkan absensi mereka. Hasil rapat pleno itu ditandatangani oleh ketua KPU. Kemudian disampaikanlah kepada hak-hak atau stakeholder lainnya atau pihak-pihak terkait. Ini KPU provinsi aja tidak ada, dapat salinnya tidak ada. Seharusnya kalaupun yang pertama ada salinnya, disalinkan disampaikan kepada pihak kedua. Ini tidak ada hanya media sosial. Ini karena media sosial saja. Jadi bukannya main-main hal seperti ini. Ini tidak akan terjadi yang benar ini. Padahal kita sudah sepakat pemilu damai. Ini nggak damai ini, ya. Ini nggak damai seperti ini. Hanya kepentingan-kepentingan orang tertentu saja, ya. Kira itu, ya. Yang dikhawatirkan apabila ini tidak langsung ditindak oleh KPU akan seperti apa, Bang? Ya, dikhawatirkan masa warung cukup banyak, ya. Masyarakat tumpah ruah di sini. Kalau sudah tumpah ruah di sini, maka repot jadinya. Apa yang semboyan kita pemilu damai itu? Nggak jadi kan, nggak ada pemilu damai kalau sudah seperti ini. Karena dibuat ulah. Mereka ini cari kesempatan karena jam 24.00 nanti habis kerja mereka, ini masa kerja mereka. Digantikan oleh orang baru, yang 5 orang itu malam nanti insya Allah akan dilantik mereka itu untuk menggantikan periodisasi daripada KPU sekarang. Besok kalau ditanya dengan anggota yang baru, mereka tidak tahu menahu. Artinya bisa dibilang bola panas dilempar yang baru, Bang, ya? Iya, bola panas dilempar baru, orang baru nggak tahu menahu. Ini KPU juga yang baru semua, ini baru semua, tidak ada yang lama lagi. Itu yang kita sesalkan sekarang ini. Informasinya kan saat ini kan informasi. Ya, Tribuners, terkait dengan informasi pembatalan pencalonan paslon nomor urut 02 Metro, yakni Wahdi dan juga Komaru, kita akan berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung, yaitu Bapak atau Abang Chandra Wansa. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore Mbak. Ya, Bang Chandra, ini kan hari ini nampaknya ada berita yang begitu menggemparkan, khususnya mungkin bagi masyarakat Metro ataupun masyarakat Lampung secara keseluruhan. Ini ada informasi terkait dengan pembatalan pencalonan paslon nomor urut 02 yaitu Wahdi Komaru. Nah, Bang Chandra, ini kan banyak yang mempertanyakan kenapa untuk pembatalan pencalonan ini diinformasikan hanya melalui media sosial seperti Instagram dan juga website, namun tidak ada pernyataan resmi yang disampaikan dari pihak KPU. Mutiara ingin bertanya Bang, untuk awalan ini sebenarnya mekanisme pembatalan pencalonan untuk paslon dalam dalam acara pilkada ataupun pilpres itu sebenarnya bagaimana sih Bang? Ya, pernah saya sampaikan memang di Tribun bahwa ya kalau sudah inkrah pasangan calon mendapatkan pidana pemilu dan diputuskan oleh pengadilan, maka walaupun hanya percobaan 1 hari, maka yang bersangkutan kena unsur pidana pemilu sehingga bisa membatalkan yang bersangkutan untuk menjadi calon. Ya, di dalam Undang-Undang 10 pasal 71, ya di pasal 1, pasal 2, pasal 3, nah pada pasal 5 ini menyampaikan bahwa yang melanggar pasal 2 dan pasal 3, maka yang bersangkutan dibatalkan atau dibatalkan untuk menjadi calon. Sehingga ini putusan dari penyelenggara pemilu, ya KPU Kota Metro yang telah menyampaikan ya bahwa yang bersangkutan berdasarkan putusan batal untuk menjadi calon wali kota Metro. Memang disampaikan melalui sebuah putusan yang menurut saya bukan hanya pengumuman, tetapi sebuah putusan yang disampaikan oleh KPU. Ya kita nggak paham apakah ini sudah disampaikan dengan calon yang dibatalkan ataupun belum, tapi pastinya ada putusan yang memang menjadi
keputusan mereka di dalam membatalkan calon yang kena unsur pidana pemilu dalam perhelatan pemilihan bupati maupun wali kota wabil khusus di Kota Metro, Mbak. Nah, ini Bang Chandra, ini kan yang cukup menariknya adalah kalau kita melihat kasus yang kemarin menimpa Paslon 02 ini kan yang dinyatakan bersalah adalah Komaruzaman atau calon wakil wali kota Metro. Namun ini Mutiara melihat bahwasannya ternyata putusan pembatalannya adalah untuk pasangan calon. Sebenarnya apakah itu sudah sesuai dengan aturan ataupun hukum yang berlaku atau bagaimana sih Bang? Iya, memang saya lihat ya, sebuah undang-undang, sebuah regulasi 2010 bukan hanya diakui hanya sebatas satu orang calon saja, tetapi satu orang yang wali kota atau wakil wali kotanya saja, tetapi baik wali kota dan wakil wali kota, calon wali kota dan wakil wali kota ini satu kesatuan yang utuh sehingga tidak bisa dipisahkan. Kalau yang satunya bermasalah maka bukan menjadi calon kalau dia hanya seorang. Sehingga walaupun ini hanya wakil wali kotanya yang kena pidana, ya mengakibatkan ya pasangan calon dia berakibat kepada yang digugurkan, karena memang sudah regulasinya bahwa pasangan yang didaftarkan oleh partai politik adalah pasangan calon, bukan hanya satu orang calon saja, tetapi berupa pasangan, Mbak. Oke, baik. Ini kan berdasarkan informasi yang kami terima ini dari reporter Tribun Lampung bahwasannya ternyata untuk putusan ini sendiri memang disampaikannya melalui media sosial dan dari pihak paslon yang memang dibatalkan mengatakan bahwasannya mereka ini belum mendapat surat resmi terkait dengan pembatalan mereka. Apakah memang putusan ini diumumkan melalui sosial media ini sebenarnya lazim atau tidak sih Bang? Seharusnya ketika putusan ini dikeluarkan oleh KPU Metro, apa yang harus dilakukan oleh KPU Metro pertama kali? Apakah memberikan surat putusan kepada paslon yang dibatalkan terlebih dahulu atau bagaimana Bang? Saya rasa mereka ada surat putusannya walaupun disampaikan ke media hanya berupa pengumuman saja, tetapi putusan yang wajib dan memang akan disampaikan kepada pasangan calon ya saya rasa ada, dan ini tinggal nunggu momennya apakah hari ini setelah dikeluarkannya di media mereka, melalui media mereka, ataupun besok ya di dalam mereka menyampaikan kepada calon yang terdiskualifikasi berdasarkan putusan dari hasil pleno mereka. Saya rasa juga saya meyakini bahwa ya pertama putusan ada, yang kedua secara berjenjang ya sudah konsultasi dengan ya KPU provinsi maupun KPU RI. Kalau memang belum konsultasi berarti ada yang disalahi dengan KPU Kota Metro. Saya sangat meyakini bahwa sudah terkomunikasi dengan ya atasan mereka secara berjenjang, Mbak. Oke, baik. Nah ini kalau misalkan dari pihak paslon yang dibatalkan pencalonannya dari paslon Wahdi dan Komaru sendiri, apa yang harus dilakukan ketika memang ternyata KPU Kota Metro membatalkan mengeluarkan putusan terkait dengan pembatalan pencalonan mereka? Apakah mereka mau tidak mau harus menerima atau mereka bisa mengajukan banding terkait dengan putusan tersebut, Bang Chandra? Ya, memang ada kemungkinan yang dapat terjadi ketika calon sudah didiskualifikasi dengan KPU ataupun didiskualifikasi ya contoh-contoh yang sebelumnya oleh Bawaslu. Ya, masih ada upaya yang memang bisa dilakukan dengan ya menggugat atau memperkarakan hal ini di Petun ya, PT UN ya, Petun ya. Saya rasa memang mereka nanti calon akan menggugat ke sana. Ya, memang mempunyai persoalan terkait dengan waktu yang tinggal menunggu beberapa hari lagi pemilihan. Sedangkan di PT Tun pasti membutuhkan waktu, dan misalkan dilakukan sengketa di Bawaslu ya membutuhkan waktu selama 12 hari di dalam mereka memproses sehingga pemilihan sudah selesai. Ini yang membuat sebuah dilematis terkait dengan persoalan ini. Tetapi saya rasa ya pasangan calon seyogyanya juga melakukan upaya hukum di dalam mereka setelah mereka menerima putusan yang didapat ketika diskualifikasi ini, baik itu ke PT Tun ataupun ke Bawaslu, sehingga ada kepastian hukum terkait dengan pencalonan mereka. Walaupun
pemilihan sudah selesai, ya apapun dari putusan dari lembaga lain yang berwenang nanti itu yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menyikapi putusan dari lembaga lain terkait dengan putusan mereka sendiri. Oke, nah ini dengan adanya putusan terkait dengan pembatalan pencalonan dari paslon nomor urut 002 di Kota Metro, apakah ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi paslon nomor urut 01 akibat dari pembatalan untuk paslon 02 ini, Bang Chandra? Kalau Ya, dilihat dari kacamata politik. Iya, menurut saya tentunya ini salah satu yang dapat menjadi sebuah secercah dari pencalonan pasangan lawan dari yang dibatalkan, karena ya pasti nanti KPU harus mengumumkan bahwa calon yang didiskualifikasi di TPS-TPS, sehingga ya masyarakat cerdas dan mampu membaca bahwa pengumuman tersebut bahwa hanya satu calon saja yang mengikuti kontestasi, ya pasti akan dimanfaatkan oleh calon yang mengikuti pemilihan ini dengan maksimal agar nanti ya bisa memenangkan perhelatan di pemilihan di Kota Metro ini, Mbak. Oke, ini kan paslon otomatis kalau misalkan pembatalan ini memang benar-benar ya terjadi, maka hanya ada satu calon tunggal yang ada di Kota Metro. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwasannya untuk desain surat suara ini sendiri untuk beberapa daerah di Provinsi Lampung ini logistiknya sudah tersalurkan dan sudah dicetak. Lalu ini bagaimana untuk desain surat suara di Kota Metro akibat perubahan ini sendiri, Bang Chandra? Ya, kalau dari desain surat suara dan itu sudah bisa jadi sudah sampai beberapa kebutuhan atau logistik di KPU atau di gudang KPU, maka ya dilaksanakan saja walaupun nanti ketika di surat suara ada satu calon saja atau masih ada dua-duanya, sudah pasti masih ada dua-duanya, tetapi ya nanti kan ada pemberitahuan dari petugas penyelenggara pemilu di TPS bahwa yang satu calon biasanya sudah diumumkan bahwa didiskualifikasi, sehingga nanti pasti ya ada kerjaan lain di dalam pengumuman di TPS yang menginformasikan bahwa satu calon yang diikutkan menjadi peserta pemilihan dan satu calonnya didiskualifikasi dan diserahkan kembali kepada masyarakat untuk menyuarakan haknya memilih ya sesuai dengan hati nurani, walaupun satu mendapatkan suara tetapi karena sehingga ya hanya satu calon saja yang diikutkan. Tinggal nanti mekanisme mungkin bisa jadi aturan yang dibuat oleh KPU ya terkait misalkan nanti calon yang didiskualifikasi ini mendapatkan suara terbanyak. Saya rasa ada payung hukumnya terkait dengan hal ini. Apakah seperti kota kosong ataukah hanya satu calon yang diikutsertakan tadi yang langsung menang? Tetapi saya rasa ada payung hukumnya kembali apabila memang di surat suara terdapat dua pasangan calon tetapi yang satunya sudah didiskualifikasi, pasti nanti KPU RI secara baik dan benar memutuskan regulasinya harus apa, sehingga nanti ada payung hukum apabila ditemukan pasangan calon yang terdiskualifikasi ini yang menang, Mbak. Oke. Nah, terakhir ini Bang Chandra, terkait dengan putusan ini kita tahu bahwasannya hari ini, tepatnya pada tanggal 20 November sendiri adalah hamin seminggu atau 7 hari bahkan 6 hari menjelang pemilihan yang akan dilaksanakan di Selasa Rabu depan, tanggal 27 November 2024, Bang Chandra. Nah, ini apakah dengan adanya putusan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan sendiri untuk praktek demokrasi yang terjadi di daerah Kota Metro? Ya, kembali lagi, setiap lembaga mempunyai kewenangan masing-masing. Ya, setiap lembaga mempunyai kapasitas di dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini. Memang kalau kita melihat apakah ini dapat menjadi sebuah demokrasi yang baik, ya semua mempunyai kewenangan kembali. Setiap lembaga memang yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasikan pasangan calon adalah KPU maupun Bawaslu. Bawaslu yang merekomendasikan kepada KPU, atau ya KPU mempunyai persoalan sendiri atau mempunyai pandangan tersendiri, sehingga walaupun tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu yang bersangkutan membatalkan pasangan calon,
ini merupakan bagian demokrasi yang memang harus juga terjaga dengan tidak mengabaikan bahwa seorang calon incumbent mempunyai keterbatasan atau mempunyai hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika yang bersangkutan akan mencalonkan diri, walaupun masih lama hari H, atau ya mereka belum mendaftarkan diri, belum menjadi calon. Tetapi dalam regulasi bahwa 6 bulan sebelum penetapan, 6 bulan setelah penetapan, mereka terikat oleh undang-undang, sehingga harus memang berhati-hati di dalam melakukan aktivitas politik, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar dalam perhelatan pemilihan ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Chandra. Tadi kita sudah mendapatkan informasi dari kacamata politik mengenai kira-kira apa saja dampak terkait dengan adanya putusan pembatalan Paslon 02 di Kota Metro. Terima kasih banyak Bang Chandra atas waktu dan juga informasinya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Sehat dan sukses selalu Bang Chandra. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung, yakni Bang Chandra Wangsa, mengenai putusan pembatalan Paslon 02 di Kota Metro, yakni Wahdi dan juga Komaru, di mana tadi juga sudah kita lihat secara langsung bahwasannya para relawan dan juga pendukung masih berada di depan kantor KPU Kota Metro untuk menyatakan sikap bahwasannya mereka bertanya terkait dengan kebenaran dari putusan yang dikeluarkan tersebut. Tadi juga kita sudah sama-sama melihat situasi yang ada di KPU Provinsi Lampung, di mana pada sore hari ini pihak Komisioner KPU Provinsi Lampung masih menyelenggarakan rapat pleno. Nah, untuk hal tersebut Tribuners, kita berdoa semoga putusan ini tidak memberikan gejolak yang cukup rumit terkait dengan perhelatan akbar Pilkada di 27 November 2024 mendatang. Dan Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.